Kita sedang menuju kemana? Surga atau neraka? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Lail ayat 1-4. Allah bersumpah dengan malam ketika gelap dan siang ketika terang. Hidup ini penuh kontras. Ada sedih, ada bahagia, ada gelap, ada cahaya. Tapi yang menentukan bukan keadaannya, melainkan pilihan kita. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Ada yang mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat. Setiap hari kita memilih, taat atau lalai, memberi atau menahan. Allah menjelaskan, siapa yang memberi, bertakwa, dan meyakini pahala terbaik, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Tapi yang bakhil dan merasa cukup tanpa Allah, akan dimudahkan jalannya menuju kesukaran. Dan harta tak akan menyelamatkan. Allah tegaskan, petunjuk itu milik Allah, dunia dan akhirat milik Allah. Neraka bukan cerita, tapi peringatan bagi yang mendustakan dan berpaling. Allah gambarkan orang paling bertakwa, yang memberi bukan untuk dipuji, tapi untuk mencari ridho Allah. Dan Allah pun akan meridhoinya. Malam dan siang terus berganti, hidup kita terus berjalan. Pertanyaannya, kita sedang menuju kemudahan menuju surga atau menuju neraka? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, terkhusus kepada ayahanda dan ibunda di Masjid Al-Ikhlas, betul ya? Pengatur acara kita Ustadz David Khalik, sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele, karena jamaah juga udah enggak tahan. Kelihatan yang duduk, saya lihat apalagi di belakang, udah pada berapa kali ganti kaki. Ya, tapi semangatnya luar biasa. Ada Po Aisyah buka puasa wajib, walaupun puasa tetap energik. Ya, kita mau pilih kemana? Apakah ke sorga atau ke neraka? Siap mati hari ini? Mang Ade orang masuk sorga nggak pakai mati. Nah, untuk lebih afdol, lebih enak, saya membacakan dulu referensi yang kita jadikan rujukan saat ini, yaitu surat ke-92, juz ke-30, ayat 1-4. Surat 92, surat Al-Lail, juz 30, jurusan juz amma, ayat 1-4. Ini jamaah Al-Ikhlas kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz, apa juz 30? Yeah. Ini puasa udah sampai separuh, udah dapat berapa juz nih? Orang kampung saya kemarin baru puasa 3 hari udah pede banget. Aneh udah dapat 20 juz. Hebat dong. Tapi juz yang lain, apaan? Alpukat, melon lah, coba. Ya, baik. Allah Ta'ala di sini mengawali firman-Nya dengan huruf qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Demi malam yang Allah buat jadi gelap. Demi siang yang Allah buat cerah terang benderang.
Pernah nggak ngebayangin kalau besok mau kiamat 24 jam gelap aja? Coba Bu. Dan ini semua kekuasaan Allah. Berpasang-pasangan. Begitupun hidup kita. Ada sedih, ada bahagia. Tapi ingat, banyakkan bahagianya. Betul apa enggak? Apalagi nih ibu-ibu dari wajahnya kelihatan. Roman-romannya itu yang namanya mau lebaran. Waduh, bini udah dikasih tuh sama suami. Begitu ngelihat TF dari suami 30 juta. Oh, coba. Dah, ya. Ngelihat ke suami yang begitunya jangan lihat kekurangannya doang. Nah, tapi ingat juga di situ Allah nyetin wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi di mana Allah menciptakan makhluknya ada laki ada perempuan. Hasil riset di lapangan Mas David, ini roman-romannya betul-betul kenapa Allah bersumpah ada laki ada perempuan. Jujur, jangan melanggar takdir. Karena sudah Allah ciptakan laki perempuan. Berarti dari dulu ada Adam dan Hawa. Betul? Ada Mas Adam dengan Mbak Inul. Jangan ditukar Mas Adam sama Mas Ipul. Bapak Ibu, bukan saya nakut-nakutin. Karena saya lihat aja riset di lapangan kemarin begitu ngobrol-ngobrol di Bekasi. Ya Allah, itu komunitas mereka yang minta dilegalkan pelangi. Tahu pelangi? Ya, itu sudah berjumlah 5.632 orang. Bukan jumlah yang itu baru Bekasi. Belum sejabodetabek. Jadi pantas banget di sini Allah bersumpah laki perempuan. Kalau yang begitu besok dilegalkan, yang kalau meninggal yang bikin repot ustadz juga. Beneran. Saya diminta suruh mimpin sholat jenazah. Saya cuma nanya, jenazahnya siapa? Dijawab, ibu ini. Saya pede dengan berdasarkan ilmu. Walaupun di kampung orang, di masjid orang, saya maju berada pada bagian pusat itu jenazah. Kenapa? Nabi ngajarin kalau jenazah perempuan, imam di pusat. Begitu takbir jelas. Doanya takbir ketiga, domirnya Allahumma gfirlaha, warhamha, wa'afiha, wa'fuanha. Kenapa? Jenazah perempuan. Jenazah laki, saya jadi imam di mana-mana, nggak takut berdasarkan ilmu. Emang diminta, saya berdiri tepat jurusan kepala jenazah. Kenapa? Ngikutin yang Nabi contohkan. Domirnya takbir ketiga jelas. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa. Bayangkan kalau jenazahnya itu banci, pelangi. Kan nggak mungkin Pak domir jadi kita rubah. Allahumma gfirlahai warhamhai. Lah coba itu. Nah, tolong Bu, kasih tahu sama anak-anaknya juga kepada para pemuda-pemudi Gen Z yang lagi pada nonton. Ingat, ini sudah sunatullah yang namanya gampang lah kalau nggak percaya. Bu, ini saya ngomong cara orang Depok boleh ya? Boleh nggak? Ini binatang loh padahal. Maaf banget. Ini contoh. Ntar kita pikirin punya akal. Binatang nggak punya akal. Seanjing-anjingnya anjing. Di Depok nggak pernah ada anjing laki ngejar anjing laki-laki. Halo. Ada nggak di Depok anjing laki-laki demen sama anjing laki-laki? Itu binatang. Apalagi kita. Kita lanjutin satu ayat lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Nah makanya sungguh usaha kamu beraneka ragam. Saya ngomong ke para suami. Pak, yang merasa jadi suami jangan belaga budek, dengerin. Aminkan Bu, di bulan Ramadan ya, masjidnya Masjid Al-Ikhlas, betul kan? Allah jadikan kita suami yang memiliki hati yang ikhlas. Amin. Yang di rumah tangga juga ibadah pada Allah nggak pernah malas. Selalu mengedepankan kreativitas. Amin. Yang dihasilkan adalah kualitas. Cinta resep sama anak bini, cintanya nggak sekilas. Cintanya nggak selewatan kayak di jalan banyak lewat mobil patas. Cintanya nggak gampang sobek seperti nyobek kertas. Mau lebaran begini, bini minta uang belanja, dapatnya nggak sebatas ukuran pas. Tapi betul-betul melampaui bat. Anak istri jadi gampang beraktivit. Dilihat orang hidupnya makin pan. Ibadah pada Allah tidak gemar kerja hatinya juga selalu ikhlas.
Karena ibadah pada Allah nggak malas, gemar kerja keras, insya Allah duitnya makin banyak sampai bertas-tas. Amin. Wih, kencengan giliran duit. Maafin ya, saya ngajak gaya begini namanya puasa siang-siang, tempat yang laku saya lihat 2, kalau nggak tiang senderan. Iya. Mana lagi lapar, diangkat ada angin, lah kan pas banget itu. Obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur kan begitu. Kalau gini nggak ngantuk kan? Coba saya tes. Assalamualaikum. Oh, masih dijawab. Oke, saya teruskan. Pak, jangan merasa malu dengan usaha yang halal yang kita telah kerjakan. Jangan merasa pesimis. Ini saya bela. Dalam Quran disebutkan, inna sa'yakum lasyatta. Poin pertama, Nabi pernah mencium tangan seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Pak. Ya, di mana faqatruya anna Rasulullah madda yadahu musliman ala Mu'adz bin Jabal. Pala masa piyadihi khusunatan. Di saat lagi mau salaman sama Mu'adz bin Jabal, tangan Mu'adz bin Jabal kasar. Lantas Kanjeng Nabi nanya, ya, ini ngapain tangan kasar? Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Beliau jawab, min athari amali, dari sebab saya berusaha mencari nafkah ya Rasulullah. Kerjaan saya berat ya Rasulullah, ya kasar. Begitu katanya dengan sebab mencari nafkah, apa Nabi kerjakan? Pak, faqabbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencium tangan Mu'adz bin Jabal. Lantas Nabi katakan, hadhihi yadun, tangan yang model beginilah. Yuhibbuhallahu wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan gak bakalan kesentuh jurang api nerakanya Allah. Dan di saat suami bekerja keras, Pak, dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Ini satu tambah lagi biar makin semangat. Ibu ntar titip pesan sama lakinya yang gak hadir. Apa kata Kanjeng Nabi? Ini langsung saya ke maknanya, karena 1 menit lagi. Sungguh dari dosa-dosa suami tidak bisa Allah hapuskan dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, dengan hajinya, dengan umrohnya. Tapi dosa-dosa suami Allah hapuskan, Allah ampuni dengan sebab dia berikhtiar untuk membuat bahagia lahir batin bini dan anak-anaknya. Girang banget rupanya. Anak mau lebaran lagi. Ya Rob, itu ngucapnya gampang Pak. Istrinya minta banyak, aku mau dibelikan tinta. Cakepnya mana? Ketelatan. Ini karangan pantun ini kan baru ini. Aku mau naik onta. Tapi onta yang ada di Palestina. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku bahagia lahir batin. Masya Allah. Allah, makasih Ustadz. Bu, kalau ngomong cinta aja berbinar-binar. Ada 2 yang saya perhatiin dari tadi, ibu langsung pada melek. Ngomongin Cina sama duit bertas-tas. Aminnya kenceng. Tadi ada yang lagi gini, amin. Padahal udah matanya udah ngantuk. Yang mana? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pengen masuk surga apa neraka kata Ustaz Taufikur Rahman? Pengen masuk surga apa neraka, Pak? Ibu pengen masuk surga apa neraka? Pengen sekarang apa besok? Pengen masuk surga, pengen. Masuk surga apa neraka? Surga. Mau sekarang apa besok? Ntar dulu, Ustaz. Namanya manusia. Kita akan bicara mengenai akhir perjalanan hidup kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita dengan segala amanah yang dititipkan kepada kita. Dan juga kesempatan untuk melakukan amal soleh dalam setiap kehidupan kita. Dan nanti akhirnya akan menentukan kita akan masuk ke dalam sorga atau ke neraka. Wallahu alam bisawab. Nah tadi Ustadz sudah menjelaskan dari surah Al-Lail, yaitu surah ke-92.
jelaskan ayatnya tadi, ayat pertama sampai ayat keempat. Yang mau bertanya siapa silakan angkat tangan, silakan. Mana ini, mana. Mana ibu, yang mana nih? Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurul Iman, Serua, Bojongsari, Kota Depok. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, Silakan. apakah doa yang kita panjatkan jika tidak dikabulkan di dunia akan menjadi pahala dan akan dikabulkan nanti di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ini Ya. jadi pertanyaan juga Kiai. Ya. Bukannya setiap doa itu kata Allah dikabulkan. Ya. Tapi kenyataannya banyak juga yang kita minta nggak pernah ada yang nggak dikabulin gitu ya, bukan nggak pernah. Ada yang nggak dikabulin. Gimana juga kaitannya sama yang tadi ditanyakan, silakan. Kiai. Ya, baik. Ibu Nur Hayati yang bertanya, juga para jamaah dari Masjid Al-Ikhlas dan khususnya para pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Jadi di dalam Al-Quran, Gusti Allah yang telah memberikan informasi dengan begitu gamblang dan jelas di surah ke-40, juz ke-24 ayat ke-60. Ya, di mana di situ Allah informasikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kamu sekalian. Apa isi firmannya? Ud'uni, doalah kamu hai Taufikur Rahman kepadaku. Doalah kamu hai Bu Nur Hayati kepadaku. Doalah kamu hai para pemirsa Cahaya Indonesia hanya kepadaku. Di saat kamu berdoa, astajib lakum, pasti aku ijabah permohonan doa kamu. Allah. Ya, itu secara general. Ya. Tapi secara prakteknya, makanya ulama membagi menjadi 3 kelompok, 3 kriteria. Satu, ada yang kayak makan cabai. Sekali beletak pedes. Maksudnya gimana? Sekali doa langsung kontan. Tuh, ada yang kriteria pertama begitu. Ada yang memang begitu dia minta, ternyata antara permintaannya dengan antara orangnya dengan isi doanya kurang pas. Berarti dikabulkan, dikabulin, cuman nggak langsung. Punten, ibu sayang nggak sama anak? Anak ibu masih balita, berarti masih balita di bawah 5 tahun. Tapi dia meredek-redek, nangis-nangis, minta sama ibu duit 20 juta. Halo, sayang nggak sama anak? Sayang, tapi tuh bocah umur 3 tahun udah minta duit 20 juta. Ibu kasih apa enggak? Nah, belum pantes tong lu megang duit 20 juta. 20 juta mau lebaran begini mendingan kasih babak lu. Betul apa enggak? Betul. Nah begitu, makanya doa pun yang relevan sama kita. Jadi semuanya nggak dikabulkan. Kelompok yang kedua, ada yang Gusti Allah tangguhkan. Dibayar, diijabah, iya. Tapi ngelihat nanti kondisi pantasnya kita. Ada yang ketiga, ya, yang tadi ibu tanyakan, dikabulkan kan? Enggak dikabulkan sama sekali di dunia. Tapi menjadi simpenan untuk menolong nanti di akhirat. Allah. Tuh. Makanya kalau ngaji di Jawa Barat begitu nerjemahinnya. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu mapari nikmat alit di dunia. Ar-Rahim anu mapari nikmat ageng. Tuh, ada alit ada ageng. Nah giliran Ar-Rahim itu enggak sekarang. Anu mapari nikmat ageng di akhirat. Kapan? Pas udah meninggal dunia. Nah itu betul-betul nanti menjadi penolong buat kita. Nah yang harus kita kerjakan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena cirinya hamba yang sombong, yang kalau habis sholat nggak mau berdoa. Bahkan makna sholat itu sendiri secara etimologi adalah doa. Saya jalan-jalan ke daerah pesantren Mama Ajengan Khair Effendi, itu malah luar biasa Pak. Di masjidnya nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak, setiap tiang ditulisin man tarokal wirda fahuwa kirdun, man tarokal
tarokal wirda fahuwa kirdun. Setiap tiang tuh pakai tulisan tangan. Tuh. Pengen terjemahin apa enggak nih? Mau dong Ustaz, apa maksudnya? Siapa yang habis sholat enggak doa. Siapa yang habis sholat enggak wirid, kirdun. Apa itu? Kirdun. Kirdun apa itu Ustaz? Kirdun apa? Saya enggak sampai hati nerjemah. Oh, begitu. Sampai begitu. Dia mengajarkan kepada santri-santrinya supaya jangan berhenti buat berdoa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kembali banyak kasih. Ustaz. Makasih. Ibu sudah terjawab ya. Jadi intinya setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Ya, ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Atau tadi katanya pada saat nanti kita sudah meninggal, doa itu nanti bisa jadi cadangan amal kita nanti. Betul Ya. banget. Dan mungkin doa itu enggak untuk kita, tapi buat anak keturunan kita juga ya Kiai ya. Bisa begitu ya. Baik, insya Allah kita akan lanjut lagi. Ya, masih bicara mengenai surah Al-Lail. Yang juga nanti kita akan bicara mengenai perjalanan hidup kita. Akan kemana kita? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kelapa dicampur kecap. Cakep. Bapak-bapak jawabnya mantap. Alhamdulillah. Kalau jawabnya mantap, insya Allah kreditannya lunas. Amin. Punya kreditan memang. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu juga insya Allah jawabnya mantap. Alhamdulillah. Para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Tahadus binimah kepada para alim ulama. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemirsa dan juga yang ada di Masjid insya Allah hidupnya selalu mendapatkan keberkahan. Allah jadikan anak soleh solehah. Anaknya pada kuliah. Amin. Biar pada nikah. Pulang-pulang insya Allah kita bareng-bareng bisa pergi ke Mekah. Amin. Pulang-pulang anaknya juga dilamar Pak Lurah. Namanya Markona. Insya Allah jadi ustaz. Matinya husnul khotim. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini menjelang sore ya. Karena kita udah ngingatin lebaran ya. Bentar lagi lebaran. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah.
Amin ya robbal. Alamin. Ya robbal. Amin. Bu, Ah, ini ceramahnya yang keras apa yang lembek? keras. Keras kata mama. Pak, Ya, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? lama. Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang keras. Alhamdulillah. Ini ceramah Bu, ceramah. Jangan kemana-mana. Ya Bu ya? Ya. Ya Pak ya? Ya. Pada kesempatan kali ini disuruh ngambil tema kita lagi di mana. Betul? Mau ke sorga apa neraka? Ya. Siapa yang menentukan semuanya kebijakan prerogatif Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tadi guru kita Masya Allah sudah nyampein Ki pantun. Ya pantun banyak kan tadi. Tanya. Kang Dabiat juga Allah Profesor Dr. David Kholik mudah-mudahan ya Allah. Muhammad. Nah hari ini kita mau berbicara kita mau kemana. Mau ke surga atau ke neraka. Neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Lail. Ayatnya number 5, understand? Yes. Nomor berapa? Nomor 5 yuk. Ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'dawat taqa wa saddaqa bil husna. Yang datang banyak yang jawab baru Roh. karena perutnya lagi Mas. Ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa'amma. Ini kalau dulu saya sekolah di Semepe Bu. SMP. SMP. Fa-nya adalah fa istisnaf. Jadi permulaan. Jadi ayat ini dengan ayat sebelumnya di surah apa yang ayat keempatnya sudah beda tema. Nah kalau yang ini fa'amma man a'tawat taqo adalah berbicara tentang kita memberi apa yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Ada kewajiban yang dikeluarkan. Apa itu? Harta. Betul? Betul. Kita dapat harta tidak semuanya milik kita. Dan juga berbicara juga setelah kita memberikan hartanya di jalan Allah. Wattaqwa dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat takwa itu menurut para ulama menjelaskan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahillah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-6 menjelaskan fasaddaqa bil husna. Pak. Bapak-bapak ditanya mripatnya ngeliat. Bibirnya kagak mau jawab. Ya Allah, fasaddaqa. Wasaddaqa ini kalau misalkan di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah ketika kalimah fi'il ada tasdidnya itu menunjukkan kalimatnya yang tadinya kalimatnya sodako ada tasdidnya. Yang pertama sodako artinya benar, tapi kalau ada tasdidnya adalah kalimatnya membenarkan. Understand? Yes. Ya kan dulu pernah di sekolahan ya. Nah kan kalau misalkan lafal sodako kalau ditasrif nih Kang David. Sodako yusodiku tasdikon tasdikotan tasdak tisdakon musodakon sodiklah tu sodik musodakun ngerti apa kagak? Pada bengong baik. Lah iya, mohon maaf Kang David. Ya, okay. Karena apa? Ketika menafsirkan Al-Quran banyak orang yang berbeda. Ya. Berbeda bukan tidak benar, bukan. Tapi karena mungkin mengambil artinya kalau misalkan sodako itu adalah menjadikan
kalimatnya memuliakan atau membenarkan. Ada kalimat benar, ada yang kalimat membenarkan. Nah, ini membenarkan apa yang dibenarkan, yaitu kita memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian happy endingnya apa? Fanuyassiruhu lil yusra. Endingnya apa? Allah akan memberikan kemudahan. Jalan menuju kemana? Tentunya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesimpulannya insya Allah mudah-mudahan ini membawakan manfaat di bulan suci Ramadan. Diterangkan dengan 1 ayat atau 2 ayat, mudah-mudahan menambahkan ziljannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketupat janure tua sedoyo lebat jaluk ngapura. Ya kan mau lebaran ya. Mulanya tangannya kalau doa coba diangkat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kangen Kiai. Aduh. Apaan yang kangen? Udah insya Allah nanti makin hadir sering di sini ya Kiai. Ya. Alhamdulillah. Kita kangen sama ngaji yuknya ya Bu ya. Belajar ngaji. Udah makin jago ngajinya sekarang Bu. Tapi masih ingat gak Kang David? Masih ingat, lagu apa nagomnya gimana? Nagomnya yang begini, mama begitu. Semuanya, mama. Bapaknya. Lemes banget. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai Munawir Ngacir atas ilmunya di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan mengkaji lebih dalam lagi ya surahnya surah Al-Lail, dan juga kita mengukur diri kita ihtisab di bulan Ramadan ini ya. Bagaimana kualitas ibadah kita, apakah sudah ikhlas lillahi ta'ala, apakah kita sudah benar dalam menjalankan hidup selama ini. Semoga kita bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Tapi sebelumnya kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, masih kuat untuk ngaji lagi? Ngajak nyonya ke Pasar Isan. Pembahasannya kita lanjutkan. Ada janji ke Andalusia. Ada yang mau bagi makanan dan asinan. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Amin. Lanjut. Kue cucur, kue cincin. Meluncur cin. Baik, saya mendapat tugas untuk membacakan lagi masih dari referensi surat ke-92. Juz 30 hanya saat ini dari ayat 11 sampai ayat 16. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa angdartukum naran la yaslaha illal alladzi kadzdzaba. Yang pertama Allah ingatkan, inna alaina lal huda, sungguh aku yang berhak memberikan hidayah. Ini yang hadir di sini, saya pastikan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang sedang ngaji di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena kalau hati nggak ada hidayah, buat diajak ngaji yang begini, itu duduk nggak pernah betah. Yang dilihatin jam tangan. Di hati komentar, Ustadz, keberanian siang beli kacang panjang, lu makin siang jangan panjang-panjang. Iya, kenapa? Karena hatinya nggak ada hidayah, diajak ke pengajian berat. Tuh,
Allah yang berhak memberikan hidayah. Ini adalah hamba-hamba pilihan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguh Allah yang memiliki akhirat dan duniawi. Jadi tugas kita hanya berikhtiar, urusan hasil sudah serahkan kepada Gusti Allah. Bu, tak? Jadi yang namanya tugas suami berikhtiar, ibu di rumah ngedoain. Bu, saya ini luar biasa. Udah hampir 3 hari belum pulang-pulang ke rumah ini. Karena memang safari dakwah termasuk hari ini. Sampai bini udah japri. Abi minum madu berasa sangat, hati rasanya rindu banget. Iya. Lah namanya melakinya, asal jangan laki orang aja. Nah, betul apa enggak? Kenapa bisa begitu? Karena kerjasama yang baik antara suami istri. Lah kemarin sebelum berangkat luar biasa Bu. Itu cium tangan, sampai kayak fotokopi. Begitu diantarkan, sampai keluar pintu dinyanyiin dulu. Ada pelepasan. Ku lepas di kau pahlawan tuh. Ya Allah. Nah, tapi ingat di situ Allah ngingetin, fa'angzartukum naron talazzoh. Maka aku telah memberikan peringatan kepada kamu. Ingat, ada api neraka yang kobarannya menyalah-nyalah. Buat siapa? La yaslaha ilal asqa. Enggak masuk ke dalam neraka kecuali mereka yang bader. Yang ogah, yang asko, yang tercela. Yang bagaimana tercelanya? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang dia mendustakan kebenaran dan selalu berpaling dari ajaran yang benar. Ustadz, saya biar selamat bagaimana? Kalau mau selamat sebagai geluduk aja mau ngaji tuh. Nah, kalau mau selamat gimana caranya? Saya kasih solusi, Ibu, Bapak, tandain surat ke-24. Juz ke-18 ayat 51. Surat An-Nur ayat 51. Surat apa? Ayat berapa? 51. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau mau nggak ngerasain bagaimana panas kekobaran api neraka yang tadi dijelaskan dan nggak mau berdosa dengan kebenaran, maka Allah ngasih arahan. Surat apa barusan tuh? Ayat berapa tadi? Innama sesungguhnya, karena adanya qaulal mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman. Kan kita mau selamat. Makanya kita beriman. Makanya puasa diperintahkan buat orang-orang yang beriman. Bukan hanya orang Islam. Karena kalau bicara Islam, berapa banyak di Ramadan ini banyak manusia jadi-jadian. Mana jadi-jadian? Lihat aja siang hari ada kaki, nggak ada kepala. Coba. Orang dulu kalau ngelihat orang nggak ada kepala, namanya apa? Lemah medih. Betul apa enggak? Lah, makanya panggilannya buat orang yang beriman di mana apa? Di saat diperintahkan buat ibadah, diperintahkan buat kebaikan, tolong tempelin di hati dan kita sama-sama belajar 2 kata, sami'na. Sami'na. Ada yang ngajak sedekah, sami'na. Ngajak qiyamul lail, ngajak berjamaah. Suami izin mau kawin lagi.
Bapak girang. Nah, di saat bisa begitu, Bu, ya maaf ya, ada jande makan colena kalau nggak bercanda kurang enak. Ya, waktunya tuh Ustaz David udah berdiri. Nah, di saat kita sami'na wa ata'na, maka lihat ujungnya janji Gusti Allah, bukan janji pilkada. Karena kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Pilkabe ibu lupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi. Lupa. Tapi kalau Gusti Allah, insya Allah wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Naik sepeda cahaya redup yang dibawa sal dan mengkena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah mudah-mudahan duduknya menjadikan tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru kita Profesor Dr. David Khaliq ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Duitnya banyak. Amin. Rizkinya berkah. Amin. Ibu-ibu yang hadir hutangnya lunas. Amin. Kencang banget, ada yang kencang benar. Baik para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembicaraan dari guru kita Ustadz Pantun, mereka berbicara pertama tentang hidayah. Ya Bu ya? Hidayah artinya petunjuk. Makanya kalau kita punya jalan ke depan, punya petunjuk, betul? Nah kalau umat Islam untuk mencari jalan yang benar, petunjuknya apa? Al-Qur'an. Kan kalau mau ngaji kan Bu, sering doanya begini, raditu billah wabil Islam Madinah wabi Muhammadin Nabiyya Rabbi warzuqni fahman. Amin. Nah kalau udah doa kan tinggal pulang. Ya Allah. Ketika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya? Sorga. Terus kemudian apabila orang yang berpuasa, terus kemudian ditutup dengan zakat, itu apa? Tujuan ending akhirnya adalah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu. Makanya kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mendapatkan hidayah, ini mohon maaf, apalagi ini sudah Idul Fitri, sudah akan sampai, betul? Makanya jangan ditinggalkan kata Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilu, sempurnakanlah bilangan puasa kita. Lebaran kurang berapa hari lagi? Lumayan Ustaz. Udah pada apal banget. Emang udah pada beli baju? Ya kan masih Pak Ustadz, baju lama masih ada. Kan begitu ya? Ya Allah, sempurnakan bilangan bulan kalian. Setelah sempurna, kata Rasulullah, zaku amwalakum bizzakah. Zakatlah untuk membersihkan harta kita. Kalau puasa, badan kita. Kalau harta, nih mohon maaf, keluarin zakat hartanya, betul? Nah waktunya kapan? Kalau misalkan kita mau mengeluarkan zakat mal sesuai dengan nisab. Sesuai dengan nisab. Kalau ibu punya emas 81 gram setengah, disimpan baik di rumah,
Ya Bu, itu kudu pokoknya mau lebih mau kagak yang penting aturannya sudah ditentukan dalam ilmu fikih maka dikeluarkan zakatnya. Tujuannya apa? Membersihkan kalau kita habis puasa membersihkan badan kita. Biar puasanya diterima. Setelah kita mengeluarkan zakat, walitukabbirullah, bertakbir kepada Allah Subhanahu, mengagungkan nama Allah. Allah di pojokan neneknya takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaminya nanya, mah, kenapa takbir kok sambil nangis? Anaknya belum pulang, Bapak. Begitu di pojokan lagi, Allahu Akbar. Sore, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah si Udin pulang. Ada yang namanya Udin? Ada. Mana orangnya? Ya Allah, pulang. Begitu pulang nyamperin maknya, Mak. Alhamdulillah saya bisa pulang. Tahun ini saya nggak bisa ngasih apa-apa, Mak. Saya cuma ngasih 10 juta. Amin. Alhamdulillah. Begitu sore nangis lagi. Sambil takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa sih, Mak? Kok anak si Udin udah pulang? Kok masih nangis baik? Si Ucok belum pulang, Papa. Gitu. Begitu takbir di pojokan lagi ngomong. Allahu Akbar. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucok pulang. Alhamdulillah. Begitu pulang, maaf Mak. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya cuma ngasih 10 juta. Alhamdulillah. Udah dapat 20 juta. Masih nangis lagi tuh di pojokan maknya. La ilaha illallah. Kenapa sih, Ma? Ya Allah masih nangis juga. Ya Allah. Lagian saya nyesel, Pak. Kenapa? Anaknya cuma 2. Coba kalau 10. Ya Allah. 100 juta ya. 100 juta udah. Alhamdulillah. Lah mudah-mudahan ini menjadikan simbol. Terakhir tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Duitnya banyak, alhamdulillah. Kontrakannya banyak, alhamdulillah. Mobilnya banyak, alhamdulillah. Mati husnul khotimah, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Ketupat januret tua sedoyo lepat jeluk ngapura pak ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Yang diingat yang mana? 100 juta. Anaknya cuma 2. Jangan diinget, tausiah udah kemana-mana, inget 100 juta doang Ustaz saya tadi mah. Kayaknya seger banget kebayangin 100 juta. Ya Allah. Silakan yang mau nanya, siapa yang mau tanya? Angkat tangan, Masya Allah. Oh banyak, Ibu. Ya, yang pakai ini nih, jilbab ungu, silakan. Yang pakai, iya jilbab. Silakan, nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Nurul Imam. Ya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya Ibu Ade, silakan. Bagaimana caranya agar bisa membawa keluarga kita semua masuk surga? Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu Ade. Ibu Ade. Ibu Ade. Walaupun udah tua dipanggil Ade ya. Ya Allah, pakai kerudung cantik. Kan kalau pakai kerudung menambahkan ayu kan? Iya. Berkibar jilbab anggun, sekilas senyummu menambah. Ini mohon maaf Bang David, ini masalahnya seumuran saya jadi bisa nyanyi semua. Iya. Iya, kalau ceramah jamaahnya seumuran enak Pak. Enak, Bang David, Masya Allah. Enak ya. Emang ini seumuran bener? Seumuran semua sama saya nih. Masa bener? Saya nggak percaya ah. Kagak percaya?
Masak, makan. Tuh, seumuran. Seumuran, betul, Ya betul. Allah. Coba lagu, coba saya tes. Lebih baik aku. Oh iya benar. Ini jadi acara lagu dangdut ini gimana sih? Lanjut Enggak, Kiai, bisa dijawab pertanyaannya. Saya teringat pertanyaannya Bu Ustazah Hajah Ade. Bagaimana cara membawa keluarga kita, Bo, agar selamat dunia? Ya Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari api neraka. Lalu bagaimana cara menjaga dari api neraka? Kata Rasulullah, ibda binafsi, mulai dari diri kita. Bagaimana ibu menjadikan tarbiyah pendidikan anak-anak kalau ibunya nggak nyontohin yang baik, betul? Bagaimana suami akan menjadikan suami yang tanggung jawab dunia akhirat kalau suami kita boleh dikatakan nyontohin kepada ayang bebnya kagak manggil, misalkan ini istrinya gendut, suaminya manggil, ndut sini ndut, jangan begitu. Ya, lah akhirnya apa? Berantakan dalam rumah tangga, akhirnya berantem, jadi neraka rumah tangga kita. Ya Allah, nah Allah sudah menyuruh qu anfusakum, jaga diri kalian. Nah kalau kita bisa jaga, yuk makanya ini di bulan puasa agar rumah tangga dan rumahnya menjadikan rumah surga. Tentunya kita sering baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Makanya kalau membaca Quran pakai sendal. Ya Allah, pakai seni ya, biar apa enak. Kata Nabi, laisa minna malam yataghanna bil Quran. Kalau ibu dikasih suara yang cakep, kalau baca Qurannya nggak pakai seni, bukan termasuk golongan Rasulullah. Mohon maaf ya. Makanya kalau baca Quran pakai seni. Insya Allah mudah-mudahan dari awal hidayah kepada kita di bulan puasa, akhirnya tutup dengan memberikan zakat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah manfaat. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ibu. Sudah terjawab ya, alhamdulillah. Contohnya itu ada di kita sebagai orang tua dan punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Kalau nyuruh anak ngaji, ibu bapaknya cuma belajar ngaji kalau nggak bisa. Ya Pak ya, Pak. Ya, nyuruh anak bapaknya nggak ngaji di rumah. Ada yang begitu ada? Mana orang ini? Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari di bulan Ramadan dengan bisa sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita. Tapi juga seiring dengan rasa gembira muncul perasaan sedih karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan begitu juga dengan program kita pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini, kita juga sudah memasuki di sesi terakhir dari program Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan. Nah untuk itu kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya, siapa? Silakan. Masih sesuai dengan tema kita ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya baik, Bapak silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya para kiai. Pertanyaan saya yaitu kenapa orang mudah melakukan maksiat dan korupsi pada zaman sekarang ini? Terima kasih kiai. Ya. Baik, terima kasih banyak. Bapak tadi namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bapak? saya Asmatullah. Asmatullah, Pak Asmatullah. Silakan Kiai Taufikur Rahman, Fadal. Ya, Ibu Nawir. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Jadi pertanyaannya bagus. Dia berbuat maksiat tapi kayaknya enak-enak aja. Ya, nyaman-nyaman aja. Nah inilah yang di saat ini saya teringat akan hadis Nabi an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi fa innama huwa istidraj. Apa artinya? Idza ra'aitallaha, apabila Anda melihat Gusti Allah, ngelihatnya maksudnya gimana? Yu'til abda ala ma'asihi, yang dalam urusan keduniawian ama Gusti Allah diulur. Tanah makin banyak ada di setiap tempat. Mobil mentereng pada mengkilat, duit ngitung ampe berlipat-lipat, dandanan istri alis ampe ngejepat. Nah, bahkan nggak ketahuan ampe 4 begitu. Nah, tapi kok padahal dia sholat, kali kelas berjamaah nggak pernah, Jumatan nggak ngerjain, tapi kok kelihatannya makin asik. Inilah kata Kanjeng Nabi, kalau kamu dapatkan yang begitu, fa inna ma huwa istidraj. Itulah yang dipanggil istidraj. Istidraj itu Pak, diulur. Nah, kalau kita lihat dalam Qur'annya, di surat ke-7, juz ke-9, ayat 182, 183. Nih, serem buat orang yang istidraj. Yang maksiat jalan, sholat, ibadah ogah, tapi rezeki kelihatannya lancar. Ya, padahal mungkin tahu tuh boleh hasil Spanyol, separuh nyolong. Nah, apa kata Quran? Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walladzina, dan orang-orang yang kazzabu bi ayatina, mereka mendustai ayat-ayatku. Dia tahu tuh perintah sholat ditinggalkan. Dia tahu tuh korupsi nggak boleh dia kerjakan. Tapi kok makin lancar aja kelihatannya, makin kaya. Maka yang begitu kata Quran, sanastadrijuhum, emang sengaja Allah angsur. Ya, istidraj. Min haitsu la ya'lamun, nanti sekali dapat tuh bencana dari arah yang dia nggak benar-benar nyangka dan dia benar-benar nggak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan Allah udah siapkan tenggang waktunya dan janji Allah, rencana Allah udah pasti teguh dengan janjinya. Nah, kita jangan begitu Bu. Ya, maksudnya jangan sampai tergelincir menjadi orang yang istidraj. Nambahin Ibu Nawir. Silakan Kiai. Menambahkan ziyadah walaupun sedikit ya Bu ya. Bo, kalau sudah kita punya pemikiran bahwa ketika kita diberikan oleh Allah diulur masalah harta, terus kemudian melupakan segala-galanya, berarti kita mengikuti langkah-langkah Nah, sedangkan setan musuh kita. Orang yang makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah setan. Sekarang lagi gentayangan di rumah kita, di depan kita. Yang tadinya lagi kepengen seneng ngaji, gara-gara ada setan. Malas. Masya Allah, setan bisa berbentuk manusia, betul? Begitu lagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, Markonah datang.
Ama Jamila datang Markona siapa? tetangga. Oh. Begitu lagi baca enak-enak datang, begitu lagi baca Shadaqallahul Azim. Ini mau nyari tajil yuk Markona kan begitu ya Allah. Nah tentunya lah yang seperti ini yuk kita bareng-bareng perangi agar kita jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Karena itu adalah musuh bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah beriman tentunya kita takarub kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala korup kita. Dekat kita kepada Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz guru-guruku Kiai Taufikur Rahman, Kiai Haji Munawir Ngajir dan juga ibu-ibu bapak-bapak semua. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung acara mari kita berdoa. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan bagi kita semuanya. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Taufikur Rahman untuk memimpin doa. Silakan fadhal. Diri. Mari ayahanda ibunda, pemirsa Cahaya Indonesia, kita akhiri dan sempurnakan dengan meminta dan berdoa kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana. Amin. Ya Allah, terimalah amal ibadah solat kami. Amin. Wa siyamana ibadah puasa kami. Amin. Wa qiyamana ibadah bangun malam kami. Amin. Wa qiraatana bacaan tadarus Quran kami. Wa ruku'ana ruku' di dalam solat kami. Wa sujudana sujud di dalam solat kami. Wa takhasyu'ana konsentrasi di dalam ibadah kami. Amin. Wa tamim taksirona, ya Allah sempurnakan apabila terdapat kekurangan dalam ibadah kami. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainis dimanapun saja Anda berada. Semoga puasa kita ya semakin mendekati akhir bulan Ramadan jadi semakin meningkat kualitasnya. Tidak hanya saum kita menahan lapar haus, tapi juga menjaga lisan, menjaga amarah, dan hati kita juga semakin lembut untuk bisa peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Dengan tadi kajian tadi, kita diingatkan kembali bahwa kita di dunia hanya sementara, bahwa kelak nanti kita semua akan kembali lagi kepada Sang Ilahi Rabbi, di mana akankah kita ke dalam surga dan neraka, itu semua otoritas Allah. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fasabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi.